Halo para pejuang skripsi, sering banget kan dapat revisi bab 1 yang rasanya tuh nggak ada ujungnya? Nah, kalau kamu capek bolak-balik di situ aja, pas banget kamu ada di tempat yang tepat. Yuk kita langsung bongkar 3 kesalahan paling fatal dalam penulisan latar belakang yang jadi biang keroknya. Pernah dengar kalimat ini? Ini nih, kalimat horor dari dosen yang bisa bikin semangat langsung anjlok. Rasanya tuh kayak kejebak di labirin ya kan? Muter-muter di bab yang sama, benerin hal yang sama, tapi nggak ada kemajuan sama sekali. Siklus revisi yang nggak kelar-kelar ini tuh bukan cuma ngabisin waktu dan tenaga loh, tapi juga bisa bikin kita jadi ragu sama kemampuan diri sendiri. Tapi tenang, ada solusinya. Kuncinya adalah kita harus kenalin dulu 3 akar masalah utamanya, yang bakal kita bahas sekarang juga. Oke, kita mulai dari kesalahan nomor 1. Ini adalah jebakan yang paling sering banget ditemuin di awal-awal penulisan, yaitu tulisan kamu terlalu umum. Akhirnya apa? Fokus penelitiannya jadi buyar, nggak jelas mau kemana. Maksudnya terlalu umum tuh gimana sih? Gini deh, bayangin penelitian kamu tuh soal strategi marketing UMKM di kota Bandung. Tapi kamu malah mulai latar belakangnya dengan ngebahas kondisi ekonomi global. Wah, itu kejauhan banget. Ibaratnya, kamu mau ke warung sebelah tapi muter dulu lewat planet lain. Kamu terbang terlalu tinggi di awan dan akhirnya gagal mendarat di masalah spesifik yang mau kamu teliti. Nah, ini dia tanda-tanda yang jelas banget. Coba deh periksa lagi tulisan kamu. Apakah kamu mulai dengan diskusi soal pendidikan di tingkat dunia atau krisis iklim global? Kalau kamu ngerasa susah banget nyambungin dari topik super luas itu ke masalah yang ada di depan mata, itu udah lampu kuning. Ingat ya, latar belakang yang bagus itu kayak corong. Mulainya emang dari yang luas, tapi langsung ngerucut tajam, fokus, dan menusuk langsung ke inti masalah penelitianmu. Oke, kita lanjut ke kesalahan fatal nomor 2. Kalau yang ini ngomongin soal fondasinya. Karena tanpa data, semua yang kamu tulis di latar belakang itu jatuhnya cuma opini, bukan argumen akademik yang kuat. Nulis latar belakang tanpa bukti atau data pendukung itu beneran deh, kayak bangun rumah tapi nggak pakai fondasi. Kelihatannya berdiri tapi gampang banget ambruk. Setiap klaim yang kamu tulis, misalnya kamu bilang kinerja karyawan di perusahaan X menurun atau minat beli produk Y lagi rendah, itu harus bisa kamu buktikan. Mana datanya, mana angkanya, mana sumbernya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di kiri kita punya opini, itu cuma klaim tanpa bukti. Di dunia akademik, kalimat kayak menurut saya atau sepertinya itu wah, haram hukumnya. Nah, di kanan baru namanya argumen. Bangunan yang kokoh di mana setiap klaimnya disanggah sama data, statistik atau hasil penelitian sebelumnya. Jadi pesannya jelas. Jangan cuma bilang kalau ada masalah tapi tunjukin buktinya. Dan ini dia kesalahan ketiga yang bisa dibilang paling krusial dari semuanya. Kalau 2 kesalahan tadi itu soal apa dan bagaimana cara kamu nulis, yang satu ini adalah soal mengapa. Kenapa sih penelitian kamu ini harus ada? Kenapa ini penting? Gap atau kesenjangan penelitian itu adalah jawaban dari pertanyaan paling mendasar. So what? Emang kenapa kalau ada masalah itu? Tanpa gap yang jelas, penelitian kamu itu nggak punya alasan kuat untuk ada. Kamu cuma akan ngulangin apa yang udah orang lain lakuin. Dan itu jelas bukan tujuan dari skripsi. Jadi intinya gini, kamu harus bisa nunjukin ke dosen pembimbing dan penguji kalau ada lubang dalam pengetahuan yang ada sekarang. Mungkin ada teori yang belum pernah diuji di konteks Indonesia, atau ada metode baru yang belum pernah dicoba untuk masalah lama, atau bisa juga ada kelompok masyarakat yang belum pernah diteliti. Nah, tugas kamu adalah nemuin lubang itu dan jelasin kenapa penelitianmu adalah potongan puzzle yang pas banget untuk mengisi kekosongan itu. Oke, setelah kita bongkar 3 kesalahan fatal tadi, jangan malah jadi pusing ya. Justru sekarang kita balikan keadaannya. Kita akan ubah 3 kesalahan ini jadi semacam checklist kekuatan, senjata rahasia buat bikin latar belakang yang anti revisi. Ini dia peta jalan kamu menuju bab 1 yang disetujui. Pertama, fokus. Mulai tulisanmu dengan langsung menukik ke masalah yang spesifik dan relevan. Kedua, data. Setiap kali kamu nulis satu klaim, langsung tanya ke diri sendiri, mana buktinya? Pastikan tiap paragraf itu isinya daging, bukan angin. Dan yang ketiga, yang paling penting, tunjukkan gapnya. Bilang secara lugas di mana letak kebaruan penelitianmu dan kontribusi apa yang akan kamu berikan. Dengan 3 kunci ini di tangan, pilihannya sekarang ada di kamu. Kamu mau nulis latar belakang yang bikin kamu terjebak di siklus revisi tanpa akhir? Atau kamu mau nulis latar belakang yang kokoh, meyakinkan, dan bikin dosen langsung bilang, oke, lanjut bab 2. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Latar belakang skripsi yang mana yang akan kamu tulis?